Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 1946. Segera ketiga Daniel dan yang lainnya memasuki alam yang dipenuhi dengan roh jahat hantu, kekuatan bintang melonjak di seluruh tubuh mereka untuk memblokir invasi roh jahat hantu. Ketiga Daniel dan yang lainnya datang langsung ke jurang lubang. Roh hantu ini menyebar dari dalam, dan aku merasakan sedikit bahaya. Pria tua itu mengerutkan kening. Tuan muda, bisakah kita melanjutkan? Old Bay memandang Daniel. Nak, mungkin ada harta karun dari garis keturunan kultivator hantu di sini. Kata Longgan. Masuk. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, mereka bertiga bergegas masuk ke dalam lubang. Segera suara ratapan hantu bergema di telinga Daniel dan yang lainnya, dan mereka sangat meresap, dan aura hantu menjadi semakin kuat. Desir. Pada saat ini, satu demi satu bayangan hantu datang bersinar, dengan senjata tajam di tangan mereka. Orang yang berani masuk tanpa izin di area terlarang Raja Hantu. Suara menyeramkan keluar dari mulut hantu yang muncul, dan kemudian serangkaian roh hantu yang menakutkan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan menyapu. Boom! Tetua hitam dan putih menembak secara langsung, dan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan meletus, langsung menghancurkan semua aura hantu ini, dan hantu-hantu ini bahkan berteriak, semuanya dihancurkan oleh kekuatan keduanya. Di bawah perlindungan tetua hitam dan putih, Daniel bergegas ke kedalaman gua ini, ada gua besar di kedalaman gua ini, dan sekelompok hantu padat berkumpul di gua ini, roh jahat. Daniel melirik melalui matanya yang tajam, dan menemukan buah hitam di tengah aura hantu, dan buah ini sepertinya akan matang, dan mengandung energi yang menakutkan. Buah jahatin. Kata Longgan tajam. Buah jahatin. Apa itu? Kata Daniel Feng. Buah Yinsa adalah buah suci yang sangat langka dan berharga, yang hanya bisa lahir setiap 10.000 tahun sekali. Setelah dikonsumsi, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, kekuatan yang terkandung dalam buah roh jahat ini sama sekali tidak dapat diserap oleh petarung biasa, tetapi dapat diserap oleh pembudidaya hantu. Oleh karena itu, buah roh jahat ini adalah keberadaan yang sangat penting bagi para pejuang budidaya hantu. Tentu saja, untukmu, energi apapun bisa diserap. Buah Yinsa ini juga sangat membantumu, dan seharusnya bisa meningkatkan kekuatanmu. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Mata Daniel tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Ini keberuntungan bagi Anda untuk dapat masuk ke tempat ini. Suara dingin dan menusuk tiba-tiba terdengar di sini. Daniel dan ketiganya memalingkan muka, dan melihat sesosok tubuh duduk bersila di samping buah jahat itu. Dia berpakaian hitam dan memiliki rambut hitam, wajah dingin, bibir hitam, ekspresi muram, dan aura hantu yang menakutkan merasuki seluruh tubuhnya. Tuan muda, hati-hati, dia adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati. Para tetua hitam dan putih berdiri di depan Daniel, menatap pria ini dengan hati-hati. Sikat. Sosok ini berdiri, menatap Daniel dan yang lainnya dengan mata dingin. Siapa kamu? Daniel menatap orang ini dan berkata dengan dingin. Orang mati tidak perlu tahu ini. Pria itu berteriak dengan dingin, aura hantu yang menakutkan keluar dari tubuhnya, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-7 hidup dan mati, yang sangat menakutkan. Ada lolongan hantu, dan aura hantu tak berujung menyapu Daniel dan mereka bertiga. Boom! Sekaligus. Pada saat ini, api teratai pemurni dunia dalam tubuh Daniel langsung menyembur. Sekelompok api teratai putih pemurnian dunia menyapu, dan dalam sekejap,
Hantu penyapu dan roh jahat semuanya berubah menjadi ketiadaan ketika mereka bertemu dengan api teratai pemurnian dunia, dan semuanya dimurnikan. Api teratai pembersih dunia dikatakan memurnikan semua hal jahat dan kotor di dunia, dan api teratai pembersih dunia kebetulan adalah musuh dari roh jahat ini. Menghadapi Jing Shilianhuo, aura hantu dengan cepat menghilang seperti tikus yang bertemu kucing. Dan api teratai pemurni dunia di tubuh Daniel telah meletus, berubah menjadi api teratai putih dan meledak ke arah pria itu, tanpa kendali sama sekali dari Daniel. Ini adalah api teratai pembersih dunia di api langit. Bagaimana Anda bisa memiliki api teratai pembersih dunia? Pria itu menatap Daniel dengan ekspresi kaget, sepertinya dia mengenali Jing Shilianhuo. Boom! Api teratai pembersih dunia langsung bertabrakan dengan aura hantu pada pria ini, dan semua aura hantu segera berubah menjadi ketiadaan dan dimurnikan oleh api teratai pembersih dunia. Dan pembudidaya hantu yang kuat dengan tingkat ketujuh hidup dan mati ini benar-benar tertahan di hadapan Jing Shilianhuo, seteguk darah keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia mundur lagi dan lagi, menatap Jing Shilianhuo dengan tatapan sedikit ketakutan di matanya terlihat. Anak sialan, tunggu aku, raja ini mengingatmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kultivator hantu yang kuat ini menatap tajam ke arah Daniel, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang di depan matanya. Saat pihak lain pergi, Jing Shilianhuo kembali ke tubuh Daniel, dan tubuhnya sedikit bergetar. Tuan muda, Anda benar-benar memiliki Skyfire. Pria tua berbaju hitam dan putih itu menatap Daniel dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ini hanya api langit, jangan terkejut. Daniel berkata dengan ringan, diam-diam berpura-pura agresif. Seperti yang diharapkan dari tuan muda kita, bahkan Tianhuo sangat dibenci. Hei Lao memuji. Boom. Pada saat ini, energi hantu yang terbungkus dalam buah Yinsa meledak dengan keras, dan nafas energi yang mengerikan menyebar dari buah Yinsa, jelas, buah Yinsa telah matang. Desir. Daniel muncul di depan buah Yinsa dalam sekejap mata, meraih buah Yinsa, dan aliran energi dingin dan menakutkan mengalir ke tubuh Daniel. Kamu membantuku melindungi hukum, aku ingin menyempurnakan buah jahat Yin ini. Daniel memandangi tetua hitam dan putih dan mengatakan sesuatu, dan segera duduk bersila di tanah, lalu memegang buah jahat, dan mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang 9 untuk menyerap energi dalam buah jahat. Energi dalam buah roh jahat dituangkan ke dalam tubuh Daniel dan langsung diserap oleh 8 titik akupuntur. Kemudian berubah menjadi kekuatan bintang-bintang. Daniel mengendalikan seni tubuh hegemon bintang 9 dan mulai menggunakan energi dalam buah Yinsa untuk meredam dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Sekarang tubuh fisik Daniel hanya berada di tingkat ke-8 gua dan alam void di bawah pengaruh kekuatan Yinsha yang kuat dalam buah Yinsha ini, kekuatan fisiknya perlahan meningkat. Pada saat yang sama, di suatu tempat di hutan hitam, pembudidaya hantu di tingkat ke-7 hidup dan mati muncul di sini, dengan wajah muram dan tatapan marah di matanya. Sialan nak, di saat kritis, kesuksesan berada di ambang kegagalan. Penggarap hantu yang kuat berkata dengan kejam, dia menghabiskan 3 tahun menunggu buah jahat matang, hanya untuk saat ini. Begitu dia mengambil buah Yinsa, adalah mungkin untuk menembus ke tingkat ke-8 dari alam hidup dan mati atau bahkan alam hidup dan mati tingkat ke-9, tetapi sekarang dia telah dihancurkan oleh seorang anak, bagaimana mungkin dia tidak benci dalam hatinya? Bab 1947. Siapa anak ini yang bisa mengendalikan Jing Shilianhuo? Itu adalah 5 besar Tianhuo dalam daftar Tianhuo. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Nak, tunggu saja aku,
kamu akan mati ketika aku kembali ke sekte, dan aku juga ingin api teratai pembersih dunia. Penggarap hantu bergumam pada dirinya sendiri dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu, dan di dalam gua ini, tubuh Daniel dipenuhi dengan energi buah jahatin, dan tubuhnya berubah. Rusak. Tiba-tiba, Daniel berteriak dengan keras, raungan datang dari tubuhnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Ranah tubuh fisik langsung mengenai alam hampa tingkat ke-9, dan energi dalam buah Yinsha hanya dikonsumsi kurang dari 1/5. Daniel penuh energi, terus-menerus mendesak seni tubuh tiran bintang 9 untuk menyerap dan menyempurnakan energi buah Yinsha yang tersisa, berharap untuk menerobos ke alam jiwa dalam satu gerakan, sehingga kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, 5 jam berlalu, dan Liu Xuan'er dan yang lainnya menjadi sedikit cemas setelah menunggu. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa menahan perasaan lega saat melihat Daniel meningkatkan kekuatannya. Bum bum bum. Pada saat ini, ada semburan suara menderu dari tubuh Daniel. 8 titik akupuntur bergetar serempak, dan 6 jiwa bintang di benaknya semuanya bersinar dengan cahaya. Kulit tubuh fisiknya retak dan rontok, dan akhirnya Daniel melepaskan aura yang sangat kuat, dan kondisi fisiknya langsung menembus ke kondisi roh dan jiwa. Kulit seluruh tubuh terkelupas seluruhnya, seperti lapisan kulit baru, dan otot serta tulang seluruh tubuh bersinar dengan cahaya yang bersinar. Sel-sel, organ dalam, dan organ dalam semuanya telah mengalami transformasi total, memancarkan aura yang sangat kuat. Sekarang tubuh fisik Daniel, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di tingkat ke-5 atau ke-6 dari alam jiwa, itu tidak dapat melukainya dengan satu pukulan pun. Kekuatan fisik saja sudah cukup untuk melawan orang kuat di tingkat ke-4 alam jiwa, dan bahkan master di tingkat ke-5 alam jiwa bukanlah musuh dengan satu gerakan. Singkatnya, kekuatan fisik Daniel telah menembus ke alam jiwa, dan kekuatan keseluruhannya telah dinaikkan ke level lain, yang menambah harapan lain baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga yang akan datang. Desir. Daniel membuka matanya, dan berdiri, kulitnya halus dan cerah, bahkan lebih dari kulit wanita. Wow, kakak, kenapa kulitmu bagus sekali? Li Zitong bergegas ke sisi Daniel, menyentuh kulit tubuhnya, dan menghela nafas. Wanita lain memandangi kulit Daniel dengan tatapan iri di mata mereka. Aku berkata kakak Bastian, kulitmu sangat bagus sehingga wanita iri dan cemburu. Ren Tianmu melihat kulit halus dan lentur Daniel dan mendecakkan lidahnya. Aku juga tidak mau, aku juga tidak berdaya. Daniel memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saat tubuh fisiknya terus ditempa dan ditingkatkan, kulitnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu sangat bagus. Jika kulit ini diubah menjadi wanita, itu akan menjadi keberadaan yang luar biasa, tetapi pada pria seperti dia, ini benar-benar wajah putih dan ibu palsu, itu benar-benar kehilangan martabatnya sebagai pria. Ayo pergi. Daniel mengatakan sesuatu, dan sekelompok orang berjalan keluar. Mereka baru saja keluar dari hutan hitam ketika mereka bertemu dengan sepasang pemuda. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih muda, menatap tajam ke arah gadis-gadis di sekitar Daniel, dengan cahaya jahat di matanya. Wanita yang sangat cantik. Pria yang lebih muda menghela nafas. Jepret. Tetapi pada saat ini, pemuda lain menampar wajah pemuda itu, langsung membuat yang terakhir tertegun. Kakak, kenapa kamu memukulku? Pria itu menutupi wajahnya dengan bingung. Apakah pikiranmu telah terjebak oleh pintu? Apakah kamu tahu siapa ini? Berani mengatakan itu? Pemuda yang lebih tua menatap adik laki-lakinya dengan marah dan berteriak,
matanya menatap Daniel dengan sedikit ketakutan di matanya. "Kakak, siapa dia?" Adik laki-laki itu memandang Daniel dengan keraguan di wajahnya. "Ini adalah nomor 1 di daftar naga tersembunyi hutan belantara selatan, dan sekarang Daniel adalah anggota nomor 1 dari generasi muda hutan belantara selatan." Pria muda itu langsung berteriak, lalu menatap Daniel dan berkata dengan hormat, "Tuan Bastian, maaf, kakakku baru saja berbicara omong kosong, tolong jangan maafkan aku." Pada saat ini, pria yang lebih muda memandang Daniel dan sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang nama Daniel diketahui semua orang di hutan belantara selatan. Semua orang tahu bahwa Daniel adalah generasi muda nomor 1 di hutan belantara selatan, anak berbakat yang mengalahkan keluarga besar di hutan belantara selatan di panggung Qianlong menjadi nomor 1 di daftar Qianlong hutan belantara selatan. Daniel tidak peduli dengan perilaku kedua bersaudara ini, dan kelompok itu pergi dari sini. Ini hanya bisa dianggap sebagai episode kecil. Tapi itu juga membuktikan bahwa prestise dan momentum Daniel saat ini di hutan belantara selatan sudah cukup untuk menghalangi banyak orang. Orang tinggal di sana. "Kamu kembali ke kota Fengyun dulu, aku masih punya sesuatu untuk diselesaikan." Dalam perjalanan, Daniel dan Liu Xuan'er berpisah, dan meminta mereka untuk kembali ke kota Fengyun terlebih dahulu. Sedangkan Daniel datang ke kota lain, yaitu kota tempat tinggal Si Kong Yuan. Daniel berjalan langsung ke halaman tempat tinggal Si Kong Yuan. Di halaman ini, Si Kong Yuan sedang duduk di sana merawat pot bunga ketika dia melihat Daniel muncul. Ekspresi terkejut yang tak terlihat muncul di matanya. "Kamu di sini?" Si Kong Yuan memandang Daniel dan tidak tahu harus berkata apa, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengucapkan kalimat yang hambar. "Aku baru saja lewat untuk melihatmu, bagaimana?" Daniel menatap Si Kong Yuan dengan mata berkedip. "Aku baik-baik saja. Selamat telah menjadi orang nomor 1 di daftar Qianlong hutan belantara selatan. Sekarang kamu benar-benar terkenal di hutan belantara selatan." Si Kong Yuan menatap Daniel dan tersenyum. "Terima kasih." Daniel berbisik pelan, keduanya saling berhadapan, tapi sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, sosok Si Kong Yuchen muncul di sini. "Daniel." Si Kong Yuchen segera melihat Daniel, dan ekspresinya berubah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Daniel menatap Si Kong Yuchen dan berkata dengan lembut. "Dia adikku. Apa bedanya bagimu jika aku datang ke tempat tinggal kakakku?" Si Kong Yuchen berteriak dengan dingin. "Aku bukan adikmu, dan aku tidak ingin melihatmu, kamu bisa pergi," kata Si Kong Yuan langsung. "Yuan, aku..." "Biarkan kamu pergi, tidakkah kamu mengerti?" Sebelum Si Kong Yuchen selesai berbicara, Daniel langsung berteriak. "Daniel, jangan terlalu banyak menggertak orang." Si Kong Yuchen menatap Daniel dengan marah. "Apa salahnya aku terlalu banyak menipu orang?" Daniel maju selangkah dan menatap Si Kong Yuchen dengan wajah yang kuat. Kamu menungguku." Dada Si Kong Yuchen naik turun dan tinjunya berderit di bawah aura Daniel, dan dia akhirnya menahan amarah di hatinya dan pergi dari sini. Bab 1948. "Terima kasih." Si Kong Yuan menatap Daniel dan berterima kasih padanya. "Sama-sama, untuk menghindari kamu diganggu lagi, kembalilah ke kota Fengyun bersamaku, tidak ada seorang pun dari keluarga Si Kong yang akan mengganggumu di sana." Daniel menatap Si Kong Yuan Shui dan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya suka lingkungan saat ini, dan meskipun saya tidak menyukai keluarga Si Kong, mereka tidak akan menyakiti saya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya." Si Kong Yuan tersenyum. "Ya,
Aku pergi dulu. Aku mungkin akan segera meninggalkan Nanhuang ke Dongzhou. Aku ingin mendengarkanmu memainkan lagu sebelum aku pergi, oke? Daniel berbisik pelan. Ya. Si Kong Yuan mengangguk, melambaikan tangannya, dan sebuah piano panjang muncul di depannya. Segera setelah semburan merdu, halus dan merdu, suara piano terdengar seperti suara peri, membuat orang melupakan semua masalah mereka, melupakan semua kekhawatiran mereka, dan mabuk bersama. Daniel benar-benar mabuk saat ini, seluruh pikirannya benar-benar rileks dan tenggelam di dalamnya. Dalam sekejap mata, musik piano berakhir, mata Daniel terbuka, seluruh semangatnya benar-benar berbeda, dan dia benar-benar rileks. Terima kasih, suara pianomu sangat bagus, membersihkan jiwaku dan membuatku benar-benar rileks, kata Daniel. Saya harap saya masih memiliki kesempatan untuk terus bermain untuk Anda, kata si Kong Yuan. Akan ada kesempatan, aku pergi dulu. Selamat jalan. Si Kong Yuan mengatakan sesuatu, sosok Daniel sudah pergi dari sini. Si Kong Yuan menatap kepergian Daniel, dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan tempat tinggal si Kong Yuan, Daniel datang ke reruntuhan klan Wu. Kenapa kamu di sini? Daniel, yang diwawancarai oleh sesepuh agung klan penyihir. Di mana Tiantu? Kata Daniel. Patriark mundur dan menerobos, ada apa denganmu? Penatua Agung Klan Wu berkata dengan suara yang dalam. Katakan padanya, aku akan pergi ke Dongzhou untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga. Jika kamu ingin menemukanku, kamu bisa pergi ke Dongzhou. Daniel mengucapkan sepatah kata, dan pergi dari sini. Mata peramalnya telah melihat bahwa Tiantu benar-benar menerobos, dan dia telah mendapatkan warisan dari dewa penyihir ini. Darah dewa penyihir Tiantu telah distimulasi, dan kekuatannya juga meningkat. Tumbuh menanjak. Setelah meninggalkan reruntuhan klan Wu, Daniel juga pergi ke tempat lain, yaitu Abyss of Boreal Wind. Sebelum Feng Youyo mengatakan bahwa dia akan kembali ke Abyss of Funeral Wind, dan dia akan kembali dalam 2 hari, sudah lebih dari sebulan sejak dia kembali, dan Daniel juga berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Datang ke jurang angin pemakaman lagi, Daniel melirik melalui matanya, tetapi tidak bisa melihat apa-apa, dan akhirnya harus pergi langsung ke bawah jurang angin pemakaman. Melangkah ke lembah tempat angin bertiup lemah sebelumnya, angin masih menderu di sini, dan angin kencang yang tak berujung memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek kehampaan. Daniel sedang mencari sosok Feng Youyo sambil berjalan. Bum bum bum. Pada saat ini, terdengar semburan suara menderu dari depan, dan aura yang menakutkan menyebar ke udara. Pada saat yang sama, Daniel juga merasakan embusan angin yang samar, dan tubuhnya buru-buru bergerak maju, sambil mendesak seni tubuh emas abadi untuk menahan robekan angin kencang ini. Segera Daniel melewati badai dan sampai ke kedalaman lembah, dan kemudian dia melihat jauh di dalam lembah. Sesosok duduk bersila di tanah, menyerap aura yang dikumpulkan dari langit dan bumi dan kekuatan angin kencang di sekelilingnya, itu adalah Feng Youyo. Angin. Apakah Youyo meningkatkan kekuatannya? Daniel bergumam pada dirinya sendiri melihat angin. Tapi kemudian Daniel menemukan bahwa di depan Feng Youyo, masih ada ramuan biru, dan ramuan ini memancarkan aura energi yang kuat dan sangat kuat. Ternyata itu obat suci. Longgan tiba-tiba berkata dengan kaget. Obat suci? Apa itu? Daniel terkejut, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan obat suci. Obat suci, itu di luar keberadaan ramuan kelas 9. Obat suci memiliki sejarah setidaknya 50.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun untuk dilahirkan.
Itu adalah ramuan surga dan bumi yang sebenarnya. Obat suci obatnya adalah cukup untuk membuat orang yang kuat di alam hidup dan mati menerobos ke alam master. Longgan menghela nafas. Apakah obat suci begitu menakutkan? Daniel bergumam pada dirinya sendiri, menatap tanaman obat suci di depan Feng Youyo, dan menelan. Sekarang aku punya beberapa tebakan tentang tubuh Feng Youyo itu, kata Longgan. Apa itu? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu nanti. Longgan mempermalukan dirinya sendiri dan tidak berbicara secara langsung. Kamu terlalu selera. Daniel melenggungkan bibirnya, dan pada saat ini, Feng Youyo melambaikan tangannya, dan obat suci melayang di depannya. Aliran energi biru-biru dilepaskan dari obat suci, dan masuk ke tubuh Feng Youyo, dan aura kekuatannya terus meningkat. Boom! Saya tidak tahu berapa lama, raungan datang dari tubuh Feng Youyo, dan energi dalam obat suci ini sepenuhnya diserap oleh Feng Youyo, dan itu layu dan berubah menjadi bubuk. Gemuruh. Aura menakutkan meletus dari tubuh Feng Youyo satu demi satu, dan badai tak berujung menyapu ke arahnya, benar-benar menelan Feng Youyo dalam sekejap. Badai dahsyat ini membungkus Feng Youyo dan melayang tepat di atas kehampaan, cahaya menyilaukan menyala, Daniel berkedip tanpa sadar. Ketika matanya tersapu lagi, dia terkejut menemukan bahwa sosok Feng Youyo telah menghilang, digantikan oleh tanaman elisir yang memancarkan cahaya biru terang. Nafas suci menyebar dari ramuan, yang mengandung energi menakutkan yang tak terbayangkan, dan kekuatan langit dan bumi yang kuat menyebar, membuat Daniel berlutut dan menyerahkan perasaan, jantung berdetak kencang. Ini, apa ini? Daniel menatap ramuan biru itu dengan kaget. Ini adalah tubuh Feng Youyo, obat ajaib surga dan bumi yang hanya bisa lahir di dunia selama ratusan ribu tahun. Kata Longgan dengan nada mengejutkan. Obat ilahi. Murid Daniel menyusut, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Obat ajaib adalah keberadaan yang lebih menakutkan dan kuat daripada obat suci. Itu lahir dengan menyerap esensi langit dan bumi. Obat ajaib yang sama juga dapat menyerap kekuatan langit dan bumi, dan pada saat yang sama waktu memahami hukum. Pada akhirnya, itu bisa lahir dengan kecerdasan, berubah menjadi bentuk manusia. Kata Longgan. Enak sekali. Daniel berkata dengan kaget. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah energi yang terkandung dalam obat langit dan bumi. Jika orang yang kuat dalam keadaan dominan meminum obat langit dan bumi, dia akan menembus setidaknya 2 alam. Bahkan orang yang kuat di alam kekuasaan tingkat kelima dapat langsung dipromosikan menjadi penguasa tertinggi dengan meminum obat ajaib langit dan bumi. Jika seorang prajurit biasa dapat memurnikan obat ilahi langit dan bumi, ia bahkan dapat secara langsung memiliki umur puluhan ribu tahun, dan dimungkinkan untuk melangkah ke alam dominasi dalam 1 langkah. Bab 1949. Singkatnya, obat ajaib ini adalah harta berharga yang bisa ditemui tetapi tidak dicari di dunia. Jika tanaman obat ajaib surga dan bumi lahir di dunia kuno ini, aku khawatir para master yang telah disembunyikan selama puluhan ribu tahun di seluruh dunia kuno semuanya akan dikirim untuk bersaing memperebutkan obat ajaib langit dan bumi ini. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Obat ajaib langit dan bumi ini sangat menakutkan. Daniel menatap kosong ke tubuh Feng Youyo dalam kehampaan. Tentu saja, jika tidak, bagaimana itu bisa disebut obat ajaib? Bahkan saya telah melihat obat ajaib ini untuk pertama kalinya, dan tubuh Feng Youyo ini jelas merupakan obat ajaib yang telah memahami kekuatan hukum angin,
dan sekarang dia telah mengambilnya. Kekuatan obat suci ini dapat menembus lagi, dan itu harus dapat mencapai dominasi tingkat kelima. Kata Longgan lagi. Ngomong-ngomong, Feng Yoyo ini hanyalah daging biksu Tang dalam perjalanan ke barat, semua orang ingin makan. Melihat tubuh Feng Yoyo, Daniel tidak bisa menahan nafas, dia tidak menyangka gadis secantik itu tiba-tiba menjadi biksu Tang. Itu benar, begitu berita menyebar bahwa Feng Yoyo adalah obat dewa langit dan bumi, aku khawatir pembangkit tenaga dari sekte besar dan keluarga di seluruh dunia kuno akan memperjuangkannya. Kekuatan sia-sia. Longgan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Feng Yoyo telah benar-benar menerobos, cahaya biru melonjak di sekujur tubuhnya, mata Daniel berkedip lagi. Dan Feng Yoyo ini telah memulihkan wujud manusianya, dan tubuhnya jatuh ke tanah, dan semua badai dahsyat yang mengelilinginya masuk ke dalam tubuhnya, dan momentum di tubuhnya juga hilang sama sekali. Feng Yoyo membuka matanya, dan cahaya biru melintas. Kemudian Feng Yoyo berbalik dan menatap Daniel, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Feng Yoyo berjalan ke Daniel, mengapa kamu di sini? Kamu bilang kamu akan kembali dalam 2 hari, dan kamu sudah lebih dari sebulan tidak bertemu dengannya. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku akan datang dan menemuimu. Kata Daniel. Apakah kamu tahu apa tubuhku? Feng Yoyo berkata. Obat ajaib langit dan bumi. Daniel berseru. Kulit Feng Yoyo segera berubah, pupil matanya menyusut, dan dia menatap Daniel, dengan aura mengerikan yang melonjak dari tubuhnya. Daniel, yang langsung tertindas, merasa seolah-olah tercekik, ekspresinya menjadi tegang, dan dia diam-diam waspada. Gadis ini tidak akan bunuh diri untuk membungkamnya. Daniel diam-diam menebak, dan pada saat yang sama dia mengeluh bahwa dia kenyang dan mengapa dia tinggal di sini. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dan nyawanya hilang jika dia tidak berhati-hati. Bisakah aku mempercayaimu? Feng Yoyo memandang Daniel dan membuat suara yang tajam. Tentu saja, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Kata Daniel dengan tulus. Oke, aku percaya padamu. Momentum pada Feng Yoyo menghilang, memperlihatkan senyum kekanak-kanakan yang lucu. Melihat ekspresi Feng Yoyo, Daniel menghembuskan napas secara diam-diam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Apa menurutmu aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Feng Yoyo tersenyum nakal. Kamu membuatku takut sampai mati. Tentu saja aku pikir kamu akan membunuhku untuk membungkamku. Daniel menepuk dadanya. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah mati, tetapi kamu berbeda. Ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku memiliki rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan, jadi aku mengikutimu, jujur kataku, kamu bukan itu jenis orang jahat. Feng Yoyo berkata. Orang baik, orang jahat, bisakah kamu tahu? Daniel tersenyum ringan. Tentu saja, saya adalah obat surga dan bumi yang telah hidup selama 100.000 tahun, dan saya dapat merasakan baik dan buruknya seseorang. Feng Yoyo berkata dengan wajah bangga. Oke, kamu luar biasa. Apalagi yang harus kamu lakukan di sini? Pulanglah tanpa kami, aku masih harus bersiap untuk pergi ke Dongzhou. Kata Daniel. Kamu akan pergi ke Dongzhou? Bagus sekali. Aku juga ingin pergi ke Dongzhou, ku dengar ini sangat menarik. Feng Yoyo berkata sambil tersenyum. Ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di Dongzhou daripada di Nanhuang. Setelah Anda bertemu dengan beberapa master sejati, Anda mungkin dapat melihat identitas Anda. Daniel memandang Feng Yoyo dan berkata, Jangan khawatir, setidaknya guru tertinggi dapat melihat identitas saya.
Guru biasa tidak dapat melihat identitas saya sama sekali. Saya akan lebih berhati-hati. Saya tidak akan menunjukkan kekuatan saya dengan mudah, dan saya tidak akan ditemukan dengan mudah. Jangan khawatir, dan hanya Dong Zhou yang memiliki lebih banyak ramuan surga dan bumi untuk saya telan untuk maju. Feng Youyo cemberut dan berkata, "Oke, ayo pergi." Setelah Daniel mengatakan sesuatu, keduanya meninggalkan jurang angin pemakaman. Segera keduanya kembali ke kerajaan Feng Yun dan datang ke keluarga kerajaan. Ini? Yun Fei yang memandang Feng Youyo, matanya langsung membeku, dia jelas menyadari bahwa Feng Youyo berbeda, tetapi dia tidak tahu identitas Feng Youyo. "Oh, senior, ini temanku, namanya Feng Youyo," kata Daniel. "Temanmu tidak sederhana." Yun Fei yang tersenyum sedikit. Kemudian Daniel memanggil semua orang dan mulai mendiskusikan masalah pergi ke Dong Zhou. "Siapa di antara kalian yang ingin pergi ke Dong Zhou bersamaku?" kata Daniel langsung. "Kakak, aku pasti akan pergi, dan aku akan berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga." Li Zitong berbicara dengan cepat. "Dan aku." Yun Tian Bastian juga berbicara dengan tergesa-gesa. "Tian Bastian, kamu akan pergi ke Dong Zhou, kamu harus hati-hati, ada harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan ada banyak orang jenius dan kuat." Yun Fei yang mengingatkan. "Dimengerti, leluhur." Yun Tian Bastian mengangguk. Kemudian Ren Tianwu, Yo Yo, Liu Xuan Er, Bei Ming Xuang, Yeti Zian, dan Meng Er semuanya berbicara. "Bagaimana dengan Xiaohan? Apakah kamu di sini untuk menemani ibumu?" Daniel memandang Ouyang Xiaohan. "Tidak, saya akan pergi ke Dong Zhou. Ibu saya berkata bahwa ayah saya mungkin berasal dari Dong Zhou, jadi saya harus pergi ke Dong Zhou untuk mencari ayah saya." Ouyang Xiaohan berkata langsung. "Baiklah kalau begitu, ayo pergi ke Dong Zhou bersama." Daniel mengangguk, semua gadis, Ren Tianmu Zhou, Yun Tian Bastian, dan binatang liar semuanya bersiap untuk pergi ke Dong Zhou. Dong Zhou ini tidak mudah untuk dilalui. Ada sungai besar antara Nanhuang dan Dong Zhou, bernama Sungai Ruohe. Sungai ini tidak dapat dialiri sendiri tanpa kekuatan hidup dan mati. Hanya dapat diseberangi dengan alat terbang, kata Yun Fei Yang. "Apakah masih ada hal seperti itu?" Daniel tercengang sejenak, dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Tentu saja, sungai yang lemah ini sangat marah dan memiliki gravitasi khusus. Selama Anda belum mencapai kondisi hidup dan mati, begitu Anda terbang di atas sungai yang lemah, Anda akan langsung jatuh ke sungai yang lemah di bawahnya. Tekanan gravitasi ini. Begitu Anda jatuh hampir tidak mungkin untuk keluar dari sungai Ruohe. Juga karena alasan inilah komunikasi antara Dong Zhou dan Nanhuang sangat terhambat, dan pengembangan Nanhuang terhambat, sehingga Nanhuang memiliki lebih banyak sumber daya daripada 3 wilayah lainnya. Kelangkaan, yang kuat jarang, ada alasan besar untuk sungai yang lemah ini. Kata Yun Fei Yang. Bab 1950. Begitu, dari mana asal-muasal sungai lemah ini? Mata Daniel berkilat penasaran. Saya tidak tahu. Sungai lemah ini memiliki sejarah setidaknya ratusan ribu tahun. Jika Anda ingin pergi ke Dong Zhou, Anda hanya bisa pergi ke kota Tianshui. Ada pesawat yang melintasi sungai lemah di sana. Itu disempurnakan oleh penyuling senjata tingkat 8. Hidup dan mati orang-orang di bawah perbatasan biasanya membawa pesawat itu untuk menyeberangi sungai yang lemah. Kata Yun Fei Yang. Temanku adalah master yang kuat di alam Dominion. Dengan kekuatannya, tidak bisakah dia membawa kita menyeberangi sungai yang lemah? Kata Daniel. Gravitasi sungai yang lemah tidak terbayangkan olehmu.
Orang kuat di alam kekuasaan hanya bisa terbang melintasi sungai yang lemah dengan paling banyak 1 atau 2 orang. Bahkan di alam hidup dan mati, kamu hanya bisa terbang melintasi sungai yang lemah dengan paling banyak 1 atau 2 orang. Dengan begitu banyak dari kalian, sulit untuk terbang melintasi sungai yang lemah bersama-sama. Kita hanya bisa menggunakan pesawat, kata Yun Fei Yang dengan suara yang dalam. Apakah tidak mungkin mendayung perahu? Tidak, begitu perahu melangkah ke sungai yang lemah, ia akan langsung tenggelam ke dasar sungai, lalu terkompresi dan hancur oleh gravitasi sungai yang lemah. Air. Yun Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dimengerti. Daniel mengangguk. Setelah beberapa diskusi, Daniel dan yang lainnya juga memutuskan untuk berangkat ke kota Tianshui besok, naik pesawat melintasi sungai yang lemah ke Dongzhou, dan akhirnya pergi ke kota suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga. Senior, menurutmu apakah aku punya harapan untuk menjadi nomor 1 di peringkat naga? Daniel mau tidak mau bertanya dalam hatinya. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada sedikit harapan. Long Qian berkata dengan ringan. Benarkah? Mata Daniel berkedip. Meskipun Anda sekarang adalah generasi muda nomor 1 di hutan belantara selatan, ada kesenjangan besar antara para jenius di hutan belantara selatan dan para jenius di benua timur. Bahkan hutan belantara selatan tidak dapat dibandingkan dengan wilayah barat dan Beihai. Di Dongzhou, para jenius sejati setidaknya berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Para jenius yang dibudidayakan dengan hati-hati di kerajaan sekte super di Dongzhou mungkin setidaknya berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan itu adalah mungkin untuk mencapai alam jiwa tingkat ke-9 atau alam nirwana. Tidak mudah untuk bersaing dengan kekuatan Anda saat ini, dan saya tidak tahu apakah 8 suku kuno akan berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga ini. Begitu mereka berpartisipasi, kamu mau harapan untuk mendapatkan nomor 1 di peringkat naga bahkan lebih tipis. Long Qian berkata dengan sungguh-sungguh. 8 suku kuno. Mata Daniel berbinar. 8 keluarga kuno adalah 8 keluarga tertua di dunia kuno. Ada raksasa master tertinggi dalam keluarga, dan bahkan ada master bergelar. Jenius seni bela diri yang mereka kembangkan tidak terbayangkan, menguasai di usia yang begitu muda. Nirwana bukanlah apa-apa, dan 4 keluarga kerajaan di atas mereka benar-benar berdiri di puncak piramida dunia kuno. Mereka adalah 4 keluarga terkuat dari lahirnya dunia kuno hingga saat ini. Yang paling sedikit di antara setiap keluarga kerajaan ada 2 tuan yang bergelar, dan anak-anak keturunan langsung di keluarga mereka telah mengambil semua jenis materi surgawi dan harta duniawi sejak mereka lahir, dan tidak ada gunanya mengambil semua jenis benda yang menantang surga. Buah spiritual dan ramuan. Mereka mungkin berusia remaja. Memiliki kekuatan alam Dongsu, mencapai alam nirwana pada usia 20 bukanlah apa-apa. Masing-masing dari mereka memiliki fisik yang istimewa. Singkatnya, jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga, kecuali Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan kekuatan para ahli alam nirvana, jika tidak, akan sangat sulit untuk memenangkan tempat pertama. Long Qian berkata satu persatu. Saat ini, wajah Daniel juga terlihat sangat serius, matanya bersinar terang, dan ekspresinya agak serius. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Qian, memang agak sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar naga dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia menggunakan teknik penyegelan roh untuk secara paksa maju ke alam yang lebih besar, dia akan melakukannya. Mampu mengalahkan paling banyak master alam jiwa dewa tingkat 9, dan masih banyak batasan.
Jika dia ingin bertarung melawan Master Nirwana, dia harus menggunakan teknik penyegelan bintang. Namun, jika teknik penyegelan ini digunakan sekali, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan spiritualnya sepanjang hari, dan tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dari peringkat naga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sebelum pertarungan peringkat naga dimulai, kekuatannya harus membuat terobosan besar. Setidaknya dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang kuat di alam nirvana. Waktu berlalu dan malam tiba dengan cepat. Di kamar Daniel, dia sedang duduk bersila di tempat tidur. Jiwanya memasuki segel kuno langit berbintang untuk memahami tablet batu dan kekuatan ruang. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ruang, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan penguasa nirwana dengan kekuatan ruang. Bang bang bang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, jiwa Daniel keluar dari segel kuno langit berbintang, bangkit dan berjalan menuju pintu, membukanya, dan sosok Ren Tianwu muncul. Apa? Kata Daniel. Ayo kita minum bersama. Kita akan ke Dongsou besok. Selamat minum hari ini. Ren Tianwu mengajak Daniel dan pergi minum bersama Yo-Yo, Zhang Long dan Xiaohu. Beberapa jam kemudian, Daniel masuk dengan dukungan Xian Yeti, jelas-jelas mabuk. Kakak Bastian, hati-hati. Daniel, yang ditopang oleh Xian Yeti, terjatuh di tempat tidur. Namun dia juga ditarik oleh tangan Daniel dan jatuh di atasnya. Segera, ekspresi Xian Yeti membeku, dan dia menatap ke arah wajah Daniel, yang berada di dekatnya. Tanpa sadar, mau bagaimana lagi? Xian Yeti sangat tertarik pada Daniel, hatinya yang telah lama ditunggu-tunggu melepaskan hormon, dan dia dengan hati-hati mencium bibir Daniel. Akibatnya, Daniel secara naluriah memeluk Xian Yeti, memperlakukannya sebagai Liu Xuan Er, dan menggulingkan Xian Yeti ke tempat tidur tanpa perlawanan apapun. Kemudian pertempuran besar dimulai, dan seorang wanita bertransformasi langsung dari seorang gadis menjadi seorang wanita muda. Keesokan harinya, ketika Daniel bangun, membuka matanya, dan melihat wajah yang dikenalnya di depannya, dia tertegun sejenak, lalu terkejut, dan tiba-tiba dia duduk. Aku pergi, apa yang terjadi? Daniel tampak bingung. Dia melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa orang yang berbaring di sebelahnya memang Xian Yeti, dan orang lain masih telanjang. Dia benar-benar menidurkan Xian Yeti. Saat ini, Xian Yeti mengeluarkan suara dan perlahan membuka matanya. Xian, kita. Daniel memandang Xian Yeti dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kakak Bastian, kamu minum bersama mereka tadi malam dan mabuk, lalu aku mengirimmu kembali, tapi... Kata Xian Yeti, dengan wajah memerah dan tatapan malu-malu di matanya. Xian, maafkan aku. Daniel tampak malu. Kakak Bastian, aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku sangat senang bisa melakukan ini. Senyum muncul di wajah Xian Yeti. Maafkan aku Xian, ini semua salahku, tapi sekarang apa yang terjadi sudah terjadi, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu akan menjadi wanitaku mulai sekarang, dan aku akan menjagamu dengan baik. Daniel memeluk Daniel dengan erat. Saudara Xiao, kamu sudah bangun? Xian hilang. Pada saat ini, suara Liu Xuan datang dari luar ruangan.